keluarganya juga tidak paham. Terus nanti gajinya bagaimana? Apakah ini gajinya diambil siapa? Atau bagaimana gitu. Nah, ini saya jelaskan lagi karena saya jujur saya sudah ngobrol banyak dengan Ahendar ya, dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan di video kali ini saya akan mencoba untuk sedikit speak up ya tentang kejadian yang akhir-akhir ini sedang marak diperbincangkan, khususnya tentang Mang Kusnadi dan tim, karena dinyatakan sedang tidak baik-baik saja ya teman-teman. Ya, tetapi sebelum dilanjut, untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya dan baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang teman-teman. Jangan lupa supportnya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sebelum dilanjut saya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak bermaksud dan bertujuan untuk menyudutkan pihak manapun. Nah, jadi di sini saya akan mencoba sedikit speak up saja atau sedikit meluruskan berdasarkan apa yang saya tahu atau informasi yang saya tahu ya, karena terus terang saja ya, Mang Kusnadi ini boleh dibilang ini adalah tetangga saya teman-teman. Tidak jauh rumahnya dari saya punya nomornya Mang Kusnadi, punya nomornya saudaranya Ahendar ya, seperti itu. Jadi saya sering sekali komunikasi dengan mereka, khususnya dengan Ahendar, bagaimana perkembangannya gitu kan. Nah, bengkelnya juga tidak jauh dari rumah saya. Jadi kalaupun saya mau collab juga silahkan, nggak ada masalah gitu. Mereka welcome saja, tidak melarang gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada beberapa info atau beberapa berita yang memang akhirnya ini sedang ramai diperbincangkan, khususnya Mang Kusnadi dan tim ini katanya sedang tidak baik-baik saja. Aduh, ana maning baik. Pertama, Mang Kusnadi dan tim, nah, dikatakan ini sedang tidak baik-baik saja. Orang banyak yang bilang Mang Kusnadi itu dimanfaatkan, Mang Kusnadi itu polos dan dimanfaatkan kepolosannya oleh tim, oleh YouTuber ya. Ya monggo, orang mau bilang apa juga bebas ya, itu haknya. Tetapi di sini saya luruskan ya teman-teman. Di sini saya harus luruskan. Tim yang dikelola ya oleh Kang Cecep dan Chef Arif, ada juga kalau tidak salah Kang Indra ya. Nah, ini betul-betul bermaksud dan bertujuan untuk membantu Mang Kusnadi. Ini betul-betul membantu ya. Bahkan kalau boleh saya sampaikan di sini ya, mohon maaf, ini beberapa kali kesempatan mereka datang ke rumah Mang Kusnadi, silaturahmi dan membawa sesuatu yang ya istilahnya membantu lah, seperti itu. Ini mohon maaf, bukan berarti memberikan sesuatu atau membantu itu bukan berarti kita menganggap orang itu bagaimana ya. Cuma di sini niat baik mereka atau niat baik Kang Cecep, Chef Arif, Kang Indra dan tim yang lainnya itu menurut saya sudah alhamdulillah sekali ya. Ada orang yang mau membantu atau mensupport gitu ya kemajuan seseorang, itu saya rasa luar biasa sekali. Lalu bagaimana dengan kata-kata dimanfaatkan? Sepertinya ini harus diluruskan ya teman-teman, bukan dimanfaatkan ya. Namanya YouTuber ini, termasuk saya sendiri ini sebetulnya saya bukan seorang YouTuber profesional ya. Saya hanya mengisi waktu luang saja gitu, karena kalau YouTuber profesional itu kan fokus ke YouTube-nya. Kalau saya tidak ya. Kalau saya ada waktu luang, ada waktu senggang, yuk bikin ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Nah, cuman kata-kata dimanfaatkan ini mesti diluruskan ya. Karena apa? Karena ketika YouTuber satu dengan YouTuber yang lain itu kolaborasi, itu tidak ada bahasa dimanfaatkan.
itu namanya kolaborasi, saling menguntungkan. Ya, misalkan ini pendapat saya pribadi ya. Kang Cecep dan Cep Arif membantu Mang Kusnadi membuat channelnya pribadi atau membuat channelnya sendiri. Lalu Kang Cecep, Cep Arif misalkan memposting video mereka dengan Mang Kusnadi, ya itu wajar saja. Namanya kolaborasi itu seperti itu. Saya misalkan tampil di YouTube-nya Mang Kusnadi, itu boleh. Mang Kusnadi tampil di YouTube saya, monggo silahkan. Itu kolaborasi namanya, bukan dimanfaatkan. Nah itu beda ya teman-teman. Itu pendapat saya. Itu pendapat saya ya teman-teman. Nah terus informasi mengenai larangan mengambil video. Nah dulu saya sempat dengar, nah Mang Kusnadi tidak boleh diliput, tidak boleh di video di rumahnya, di bengkelnya tidak boleh, katanya seperti itu. Bahkan kemarin-kemarin ada isu dari Kang Cecep, kita nggak usah bilang manajer atau apalah, saya juga nggak tahu apakah ini sudah ada tim manajer atau apa. Yang jelas kata-kata manajer itu kan datangnya dari netizen. Bahkan Kang Cecep sendiri bilang, saya bukan manajernya, saya penggemarnya Mang Kusnadi, bilangnya kan seperti itu gitu kan. Jadi sejauh ini tidak ada larangan ya. Saya sering teleponan sama Kang Hendar gitu, tidak ada larangan kok, monggo. Bang Boy juga kalau misalkan mau kesini mau collab ya monggo silakan gitu, gak ada masalah, welcome. Selagi itu tujuannya baik, selagi itu tidak neko-neko, tidak ada masalah sebetulnya ya. Kalau misalkan mesti izin ya masuk ke rumah orang kan mesti permisi gitu. Misalkan boleh gak nih saya liput, boleh gak nih saya ambil videonya, yo itu harus, memang harus seperti itu. Siapapun, masuk kita masuk rumah orang atau masuk tempat orang main langsung record aja kan gak bisa seperti itu ya. Harus jelas dulu tujuannya lah. Mungkin maksudnya seperti itu ya, itu sangat wajar sekali menurut saya. Nah terus yang berikutnya ada lagi beberapa yang bilang, bahkan tidak sedikit orang yang tahu atau mungkin banyak orang yang tahunya Mang Kusnadi dan keluarga itu, mohon maaf sekali lagi, ini kata teman-teman netizen, Mang Kusnadi dan keluarga itu kurang begitu paham tentang teknologi. Ini mohon maaf sekali lagi. Jadi banyak yang berpendapat atau berpikir nanti hasil dari YouTube-nya itu bagaimana. Mang Kusnadi kan tidak paham tentang teknologi, terus Hendar juga tidak paham tentang teknologi, keluarganya juga tidak paham. Terus nanti gajinya bagaimana? Apakah ini gajinya diambil siapa atau bagaimana gitu. Nah ini saya jelaskan lagi, karena saya jujur saya sudah ngobrol banyak dengan Hendar ya, dengan keluarganya. Jadi teman-teman, saya harus sampaikan di sini. Yang pertama, ini ada berita gembira ya, channel Mang Kusnadi ini sudah lolos dimonetisasi. Itu yang pertama. Nah, artinya nanti sudah mulai ada muncul iklan dan itu akan mendapatkan hasil. Nah, lalu hasilnya nanti masuknya ke rekening siapa atau diambil siapa? Nah, ini teman-teman jangan salah. Di sini saya mendapatkan informasi yang sangat akurat. Kalau Mang Kusnadi ini sudah membuat rekening yang baru. Nah, jadi nanti monetisasi ini didaftarkan AdSense-nya itu dengan nama Mang Kusnadi sendiri. Ya, dengan nama Mang Kusnadi sendiri, dengan rekening Mang Kusnadi sendiri. Jadi kalaupun ada hasil setiap 1 bulan sekali, pendapatan itu mesti akan masuk ke rekening pribadinya Mang Kusnadi. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Jadi tidak lagi ya nanti ke depan ada yang bilang ini uangnya diambil siapa, gajinya masuk ke rekening siapa. Tidak, semua sudah dipersiapkan oleh tim dan keluarga. Nah, itu sudah dibuatkan rekening baru atas nama Mang Kusnadi sendiri. Nah, jadi nanti hasilnya masuk ke rekening Mang Kusnadi. Nah, jadi untuk gajinya apa semua gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang juga ada yang bilang sebetulnya keluarga Mang Kusnadi itu tidak gaptek karena ada saudaranya yang punya YouTube. Nah, ini juga saya langsung klarifikasi nih ke Hendarnya sendiri.
Nah, jadi begini teman-teman. Aduh, ini ada manibai ini. Aduh, gini. Kalau orang punya channel YouTube itu kan kita bisa lihat dari YouTube cara bikin YouTube itu bagaimana, cara upload video YouTube itu bagaimana. Mungkin sekali lihat, sekali diajarkan juga paham. Asal ngupload itu mudah banget gitu kan. Nah, tapi cara mengelola channel YouTube dari mulai kita record, terus editing itu tidak mudah teman-teman. Terus upload, bikin thumbnailnya, bikin apa namanya, deskripsinya, tagnya apa semua. Nah, terus monetisasinya, cara daftarnya bagaimana. Nah, ini mungkin yang belum dikuasai oleh keluarga Mufsadi. Nah, jadi dalam hal ini bukan berarti tidak gaptek itu tahu semuanya. Ya memang paham, YouTube tahu, cara upload video tahu, Ahendar paham, tahu, ngerti sekali gitu kan. Makanya Ahendar juga mungkin pernah upload beberapa kali video. Itu hanya sebatas buat apa namanya, kenang-kenangan atau sekali mungkin bisa dilihat sendiri. Tapi untuk mengelola dari nol sampai menghasilkan dolar, menghasilkan apa namanya uang, nah, itu mungkin yang belum dipahami oleh keluarga Mang Kusnadi. Seperti itu. Ini yang mesti kita paham ya. Jadi dari pertama Mang Kusnadi katanya dimanfaatkan, terus larangan pengambilan video, terus keluarganya juga sebetulnya ada yang paham kenapa harus ada tim, kan keluarganya juga paham misalkan. Itu tadi udah saya jawab ya. Jadi ngerti, tahu, tapi untuk mengelola dari nol sampai menghasilkan uang sampai monetisasi mungkin itu yang belum dipahami atau dikuasai oleh keluarganya. Makanya ketika ada yang mau membantu ya keluarga welcome, tidak ada masalah, monggo silakan, selagi itu baik ya kenapa enggak kan gitu. Nah itu ya. Nah teman-teman terus ini yang terakhir, kalau kemarin saya menyampaikan pendapat dari teman-teman, ada beberapa yang berpendapat dan berharap Mang Kusnadi kembali ke Pak Haji Deddy Mulyadi. Nah, ini ada kabar baik teman-teman, bukan berarti Mang Kusnadi kembali ke Pak Deddy Mulyadi, tetapi ya kemarin ada beberapa netizen yang bilang kalau Mang Kusnadi dan Pak Deddy Mulyadi atau dengan keluarga Pak Deddy Mulyadi dan tim itu juga tidak baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Hari Minggu kemarin, Mang Kusnadi dan keluarganya silaturahmi ke Kampung Pakuan, menghubungi keluarga Pak Deddy Mulyadi. Nah, tetapi sangat disayangkan ini ya, sangat disayangkan memang ketika Mang Kusnadi ke sana, Pak Haji Deddy Mulyadinya ada keperluan mendadak, akhirnya Mang Kusnadi hanya bertemu dengan tim dan keluarga yang lainnya ya, jadi tidak sempat bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Tapi tidak masalah ya teman-teman, namanya usaha kita kan hasilnya tidak tahu apakah ini akan sesuai dengan harapan kita atau tidak, itu kan bukan kita yang nentukan ya, itu semuanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nentuin. Kita hanya punya niat, punya rencana, dan kita hanya berusaha ya, niat dan usaha untuk silaturahmi mengunjungi keluarga Pak Deddy Mulyadi itu sudah sangat luar biasa menurut saya gitu ya. Jadi sebetulnya kalau saya pikir-pikir begini ya teman-teman, begini ya, dari awal orang-orang menyampaikan Mang Kusnadi begini, jalani. Mang Kusnadi harusnya begitu, jalani. Wah, Mang Kusnadi mah begini, ya Mang Kusnadi ya sabar aja. Jadi sebetulnya, sudahlah teman-teman. Ya, jadi saya di sini hanya menyampaikan saja apa yang saya tahu gitu, karena kebetulan saya kenal dekat dengan keluarga Mang Kusnadi,
Hendar tentunya yang mewakili keluarga gitu ya, untuk selalu diskusi dengan tim ya. Bahkan kemarin juga sempat diskusi sama saya, ketika channel ini udah monetisasi ya, coba ketika kita punya kesempatan upload video, coba upload 1-2 kali atau bahkan kalau perlu 3 kali sehari, itu tidak masalah ya. Kurang lebih 2 kali lah 1 hari, itu sudah cukup membangun, udah cukup membuat channelnya makin makin baik performanya menurut saya gitu ya. Jadi ketika ada kesempatan, ketika ada waktu luang, kenapa enggak? Jangan cuma 1 kali dalam 1 hari. Kalau misalkan bisa 2 kali ya 2 kali gitu kan. Ada orang yang bilang, wah aji mumpung ya, semuanya juga aji mumpung. Saya kerja aja ini aji mumpung, mumpung sehat, mumpung masih muda kan gitu. Kalau udah tua gimana, tenaga udah kurang. Semuanya juga aji mumpung teman-teman. Jadi jangan depresi, jangan stres dengan kata-kata aji mumpung. Semua aji mumpung. Gimana nggak aji mumpung? Semuanya juga aji mumpung gitu loh. Beli baju, beli sepatu, beli apa, mumpung punya duit. Nggak punya duit mau gimana gitu. Namanya baik. Oke lah teman-teman, mungkin sekali lagi saya ulangi ya, untuk masalah Mang Kusnadi katanya dimanfaatkan, sama sekali tidak ya, bukan dimanfaatkan. Jadi kolaborasi lah antar sesama YouTuber. Mang Kusnadi sekarang sudah jadi YouTuber, tim juga Kang Cecep, Cep Arif, Kang Indra dan yang lainnya. Kalaupun mereka mengupload video-video yang bersama dengan Mang Kusnadi ya, namanya kolaborasi itu sangat wajar sekali. Siapa tahu saya nanti suatu saat bisa kolaborasi juga, atau Mang Kusnadi bisa masuk lagi di channel saya, itu kan gak ada salahnya gitu, namanya kolaborasi gitu kan. Terus yang kedua, tidak ada larangan upload video atau video ya, kalau izin itu wajar ya teman-teman. Sekali lagi, izin itu penting. Bukan izin harus izin ke timnya, itu enggak. Kalau kita misalkan ke sana ke bengkelnya, boleh nggak nih saya videonya, itu wajar sekali. Kalau sekonyong-konyong kita main syuting aja kan, itu wah nggak enak gitu kan. Ada apa ini kok tiba-tiba di syuting kan gitu. Ya itu aja mungkin teman-teman, ini hanya sedikit mungkin saya ingin mengungkapkan keistimewaan saya, apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui. Dan kebetulan saya mengetahui dari sumbernya langsung, saya melihat kenyataannya bagaimana. Mang Kusnadi sudah bikin rekening pribadi, monetisasi atas nama Mang Kusnadi, Gmail, password apa semua keluarga sudah tahu, bahkan sudah dicatat. Itu tidak ada masalah menurut saya. Jadi tidak ada pemanfaatkan di sini. Mang Kusnadi dan tim baik-baik saja, dengan keluarga baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi di sini hanya miskomunikasi saja. Jangan terlalu ini ya teman-teman. Sudahlah. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sekian. Ini mohon maaf sekali lagi kalau saya terlalu bersemangat ini untuk menyampaikan. Apalagi ini kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak enak, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud bertujuan untuk menyudutkan siapapun, menyalahkan siapapun. Saya hanya berusaha untuk meluruskan saja. Jadi pada akhirnya Mang Kusnadi, tim dan keluarga itu no problem ya, tidak ada masalah. Baik-baik saja. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.